Perkenalkan, nama saya Cinta Nur Munawwaratul Barokah, NPM 141. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Analisis Multivariat kelas J yang dibimbing oleh Bapak Nurholis. Dalam video ini, saya akan menjelaskan proses analisis data menggunakan SPSS dengan judul penelitian, pengaruh literasi keuangan, gaya hidup digital, dan penggunaan KRIS terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Dengan memiliki 4 variabel. Variabel yang pertama yaitu X1, yaitu literasi keuangan, X2 gaya hidup digital, X3 penggunaan KRIS, dan Y manajemen keuangan. Dengan rumusan masalah, yang pertama, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa? Yang kedua, apakah gaya hidup digital berpengaruh terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa? Dan yang ketiga, apakah penggunaan KRIS berpengaruh terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa? Dan yang terakhir yaitu, apakah literasi keuangan, gaya hidup digital, dan penggunaan KRIS secara simultan berpengaruh terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa? Dan memiliki 3 hipotesis. Yang pertama H1, yaitu literasi keuangan berpengaruh positif terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Hipotesis kedua, gaya hidup digital berpengaruh positif terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Dan H3, penggunaan KRIS berpengaruh positif terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa sebagai sampel penelitian, menggunakan skala Likert 1-5. Analisis akan meliputi 3, uji instrumen, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis dengan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Berikut ini tahapan dan langkah analisisnya. Sebelum kita masuk pada SPSS, tentunya kita sudah memiliki data terlebih dahulu. Di sini saya memiliki 30 sampel data yang saya simpan di aplikasi Microsoft Excel. Masuk pada SPSS, kita klik Data View, File, Import Data. Kita masuk yang Excel. Lalu kita klik data yang akan digunakan. Klik menu Open. Klik sheet yang akan digunakan, lalu klik OK. Data akan otomatis tercopy seperti ini. Lalu yang pertama masuk pada uji instrumen, di mana uji instrumen penelitian dilakukan untuk memastikan bahwa kuesioner atau alat ukur yang digunakan benar valid, reliable, dan layak untuk digunakan. Nah, yang pertama masuk pada uji validitas. Uji validitas adalah uji untuk mengetahui apakah item pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Tujuannya untuk memastikan setiap butir pertanyaan sesuai dengan indikator variabel penelitian. Kuesioner ini untuk mengukur persepsi pikiran dan perilaku. Indikator yang digunakan adalah apabila hasil person correlation lebih dari R tabel sama dengan valid. Dan sebaliknya apabila person correlation kurang dari L tabel sama dengan tidak valid. Lalu sebelum kita masuk pada uji pertama, uji validitas, kita tentukan R tabel terlebih dahulu, di mana kita memiliki 30 sampel, yaitu DF M-2, yaitu 28, dan tingkat signifikansi 5% dipilih karena tingkat paling umum yang digunakan dalam ilmu ekonomi, yaitu 0,3061. Masuk pada uji validitas, yaitu yang pertama kita klik Analyze, Correlate, Bivariate, lalu kita pilih butir setiap masing-masing variabel X. Di sini X1.1 sampai X1.4 kita klik, lalu kita klik OK. Kita lakukan berulang kali hingga pada variabel Y. Di sini kita bisa melihat masing-masing pada person correlation-nya, di mana pada variabel X1 seluruh nilai R hitung lebih dari R tabel, yaitu 0,361, dan dinyatakan valid, di mana 0,557, 0,557, dan 0,674 lebih dari 0,361 dinyatakan valid. Begitu pula dengan X2, X3, dan Y. Dengan demikian, seluruh butir pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis penelitian selanjutnya. Yang kedua, uji reliabilitas, yaitu untuk menguji keandalan dan mengukur konsistensi sebuah instrumen kuesioner. Tujuannya adalah memastikan apakah item pertanyaan dalam kuesioner menghasilkan jawaban yang stabil dan konsisten jika digunakan untuk berulang kali. Indikator yang paling sering dipakai adalah Cronbach Alpha. Lalu masuk pada uji reliability, yaitu Analyze, Scale, Reliability Analyze,
Caranya masih sama dengan yang tadi, kita pilih X1, butir-butir X1 terlebih dahulu, kita pencet OK. Kita lakukan terlebih dahulu untuk semua masing-masing variabel. Pada uji reliability ini, kita lihat pada Crunch alpha-nya, di mana Crunch alpha pada X1 yaitu 0,795 tergolong cukup reliable. Pada X2 0,825 tergolong baik, X3 0,839 tergolong baik, begitu juga dengan Y tergolong baik. Secara keseluruhan, keempat variabel penelitian ini memenuhi kriteria reliability karena seluruhnya memiliki nilai Cronbach alpha di atas 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen questionnaire yang digunakan dapat dipercaya dan konsisten mengukur setiap konstruk penelitian. Selanjutnya terdapat uji asumsi klasik, adalah serangkaian pengujian statistik yang dilakukan sebelum analisis regresi untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat dan hasil regresi dapat dipercaya. Di dalamnya, yang pertama terdapat uji normalitas, di mana bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas memastikan data penelitian layak dipakai untuk analisis lebih lanjut. Lalu untuk tutorial uji normalitas yaitu, yang pertama kita perlu menyimpan residual, di mana analyze, regression, linear, dependent kita masukkan pada total Y, dan pada independent kita masukkan pada total X1 sampai X3. Kita pencet save, dan residual understand reset. Kita klik continue, dan OK. Kita kembali, kita ulangi lagi, analyze, kita ke descriptive, kita ke explore, lalu kita klik dependent list-nya, yaitu understand reset res1. Lalu kita klik plots, kita centang normality plots, dan histogram. Lalu kita klik continue dan OK. Lalu kita ulangi lagi, analyze, regression, linear. Ini biarkan seperti ini, kita ke plots, lalu kita masukkan zpred ke kolom X dan zrecit ke kolom Y. Kita centang histogram dan normal probability plot, lalu continue dan OK. Di sini kita akan menemukan hasil dari uji normalitas, di mana kita bisa lihat nilai sig yaitu 0,200 pada Kolmogorov-Smirnov dan pada Shapiro-Wilk nilai signifikannya yaitu 0,44. Berdasarkan uji normalitas ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, dan kita bisa lihat hasil dari PP plotnya. Garis diagonal ini adalah tempat ideal kalau data persis normal, dan titik-titik yang mendekati garis menandakan data mengikuti normal. Apabila titik-titik menyimpang jauh dari garis, terutama di ujung atas atau bawah, maka terdapat deviasi dari normalitas. Pada plot ini, sebagian besar titik-titik berada di dekat garis, hanya beberapa titik di ujung bawah yang agak menyimpang. Ini artinya penyimpangan kecil di ekor, tetapi secara keseluruhan cukup baik mendekati normal. Lalu kita lihat hasil dari histogram kita. Batang-batangnya mengumpul di tengah, membentuk pola lonceng. Itu menandakan normal. Kalau batang banyak menumpuk di satu sisi kiri atau kanan, itu menandakan tidak normal. Pada histogram saya, batang terlihat mengumpul di sekitar 0 dan tidak sangat miring. Ini menunjukkan pola yang relatif simetris atau mirip lonceng, jadi secara visual mendukung normalitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.
Selanjutnya terdapat uji heterokedastisitas. Asumsi ini muncul karena semakin banyak variabel, maka banyak data yang tidak terukur atau residu. Sehingga perlu ada batas beberapa banyak residu tersebut untuk memastikan model regresi memenuhi asumsi klasik dan agar hasil analisis regresi valid, tidak bias, dan estimasi koefisien bisa dipercaya. Uji ini menggunakan scatter plot dan uji Gleitzner, yaitu meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residual. Sama seperti cara sebelumnya, analyze, regression, linear, biarkan seperti ini, kita ke plots, biarkan seperti ini, continue, lalu oke. Di sini kita bisa lihat hasil scatter plot. Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas melalui scatter plot ini, terlihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak dan tidak berbentuk pola tertentu. Apabila berbentuk pola tertentu seperti ini, hal ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan atau homokedastisitas, sehingga bisa disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heterokedastisitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya terdapat uji multikolinearitas, di mana dalam regresi tidak diperkenalkan adanya hubungan atau korelasi antara variabel independen X1 sampai X3 sehingga tidak boleh ada multikolinearitas. Uji ini dipakai untuk memastikan bahwa setiap variabel bebas benar-benar memberikan informasi baru, bukan hanya mengulang informasi dari variabel lain. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance lebih dari 0,1 dan variance inflation factor atau VIF kurang dari 3. Selanjutnya masuk pada uji multikolinearitas, yaitu analyze, regression, linear. Kita biarkan dia seperti ini. Klik statistik, kita centang kolinearitas diagnosis. Klik continue, lalu oke. Kita lihat pada kolom coefficients di bagian collinearity statistik, yaitu tolerance 0,82, 0,64, dan 0,73. Masing-masing lebih kecil daripada 0,10, dan statistik VIF 12,1, 15,5, dan 13,0. Dan 13,6 yang semuanya lebih besar dari 10. Meskipun hasil ini menunjukkan adanya multikolinearitas, model regresi tetap dapat bisa digunakan karena tujuan utama penelitian adalah untuk melihat pengaruh secara simultan, namun hubungan antar variabel independen yang kuat perlu dicatat sebagai salah satu keterbatasan dari penelitian. Masuk pada uji hipotesis regresi linear berganda, yang pertama terdapat analisis koefisien determinasi, yaitu melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel Y dalam bentuk presentase menggunakan R-square untuk menilai kecocokan model. Masuk pada tutorial analisis koefisien determinasi, yaitu analyze, regression, linear. Kita biarkan seperti ini. Lalu kita langsung klik OK. Kita cari model summary, di mana kita lihat di R-square dan adjusted R-square. Nilai R sebesar 0,967 yang menunjukkan bahwa hubungan antar variabel independen yaitu X1 sampai X3 terhadap variabel dependen Y sangat kuat, karena R mendekati 1. Ini menandakan adanya korelasi positif yang tinggi antara variabel-variabel tersebut. Lalu pada nilai R-square sebesar 0,935 atau 93,5%. Artinya sebesar 93,5% perubahan ini terjadi pada variabel Y. Dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas yaitu X1, X2, dan X3, sedangkan sisanya 6,5% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Jadi berdasarkan hasil model summary, ketiga variabel bebas mampu menjelaskan sekitar 93,5% variasi dari variabel dependen. Meskipun terdapat multikolinearitas, model tetap layak digunakan karena menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya, uji F atau uji pengaruh simultan, yaitu melihat pengaruh variabel X1 sampai X3 terhadap Y secara bersamaan dengan melihat nilai signifikansi di bawah 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel. Lalu masuk pada uji F, yaitu analyze, regression, linear. Kita biarkan seperti ini, kita klik OK. Kita cari hasil ANOVA.
kita baca pada nilai signifikansi, yaitu 0,00 di mana kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini signifikan secara simultan. Dapat disimpulkan bahwa secara tiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan demikian, model regresi ini dapat dikatakan layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Selanjutnya, masuk pada uji T atau uji pengaruh parsial yang bertujuan untuk melihat pengaruh variabel X1 sampai X3 terhadap Y secara terpisah dengan nilai signifikansi di bawah 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel. Lebih mudahnya untuk mengetahui apakah setiap variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen untuk menentukan variabel mana saja yang benar-benar relevan dalam model regresi ini. Masuk pada analisis uji T, caranya masih sama seperti yang tadi, yaitu analyze, regression, linear. Kita klik OK, lalu kita cari yang hasil dari koefisien. Kita pada tabel koefisien di mana kita lihat pada T dan signifikansi. Pada X1 memiliki hasil T 3,411. Nilai signifikansi 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 yang artinya X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Pada X2 nilai T hitung 0,746 dan nilai signifikansi 0,462 lebih besar dari 0,05. Artinya X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Dan X3 juga sama, di mana T hitung 1,275 dan nilai signifikansi 0,214 di mana lebih dari 0,05. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa hanya variabel X1 saja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y, sedangkan variabel X2 dan X3 tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Dan yang terakhir Masuk terdapat pada persamaan regresi, yaitu model matematika yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat atau Y berdasarkan satu atau lebih variabel bebas atau X di SPSS. Masuk pada persamaan regresi, di mana kita bisa lihat pada analyzed B ini. Di mana dari ketiga variabel ini, X1 sampai X3, yang memiliki pengaruh paling besar adalah X1 dengan nilai 0,574. Sedangkan X2 dan X3 berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Berdasarkan hasil analisis data dapat diperoleh hasil dari hipotesis H1, literasi keuangan berpengaruh terhadap manajemen keuangan pribadi, di mana diterima signifikan 0,002 kurang dari 0,05. H2, gaya hidup digital berpengaruh terhadap manajemen keuangan pribadi ditolak, di mana signifikan 0,462 lebih dari 0,05. Dan H3, penggunaan kris berpengaruh terhadap manajemen keuangan pribadi ditolak, di mana signifikansi 0,214 lebih dari 0,05. Namun secara simultan bersama-sama ketiga variabel berpengaruh signifikan. Jadi hipotesis utama secara keseluruhan diterima. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan menjadi faktor paling berpengaruh terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Meskipun gaya hidup digital dan penggunaan kris menunjukkan arah pengaruh yang positif, namun belum cukup kuat secara statistik untuk memengaruhi kemampuan mahasiswa dalam mengelola keuangan. Secara keseluruhan, ketiga variabel ini secara bersama-sama memiliki pengaruh yang sangat kuat dengan kontribusi terbesar yaitu di 93,5% terhadap perubahan manajemen keuangan pribadi. Yang artinya semakin baik literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi keuangan digital, maka semakin baik pula kemampuan mahasiswa dalam mengatur keuangan. Demikian video pembahasan analisis multivariat ini. Semoga penjelasan yang telah saya berikan dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana cara mengoperasikan SPSS, analisis regresi linear berganda, dan sampel penelitian mengenai pengaruh literasi keuangan, gaya hidup digital, dan penggunaan teknologi keuangan terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila terdapat kesalahan dalam pemberian informasi ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.